Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arpandi. Saya dari kelas PAI 4H. Di sini saya akan membacakan Arab Melayu untuk memenuhi tugas mata kuliah baca tulis Arab Melayu. Langsung saja saya bacakan. Nabi wafat pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah 8 Yuni 632 Masehi. Wafatlah Nabi Muhammad dalam usia 63 tahun. Dimandikan dan dikafani dengan 3 lapis kain. Kemudian masing-masing sembahyangkan dengan tiada berimam, mula-mula laki-laki, kemudian perempuan, dan sesudah itu anak-anak. Dikuburkan sesudah kaum muslimin mengangkat Abu Bakar menjadi khalifah sebagai gantinya mengepalai kaum muslimin. Pada malam Rabu di tempat wafatnya di negeri Madinah. Sifat tubuhnya, warnanya putih kemerah-merahan, kulitnya bercahaya-cahaya, mukanya bundar, dahinya luas, kepalanya besar, hidungnya mancung serta bengkok sedikit, pipinya halus dan sedang, bulu matanya lebat, biji matanya besar dan madar hitam, matanya luas serta amat hitamnya, putih matanya bercampur merah, giginya sebelah muka agak jarang. Jika ia tersenyum bercahaya-cahaya karena bersihnya. Rambut kepalanya lebat, tiada terlalu keriting dan tiada terlalu lurus, panjang sampai kepalanya dan kadang-kadang sampai kakunya jenggotnya. Perutnya dan belakangnya rata, bahunya besar, jari-jarinya lemas dan halus. Badannya sedang, tiada terlalu tinggi dan tiada terlalu rendah, tiada gemuk dan tiada kurus. Tutur katanya manis. Jika ia berbicara bercahaya dan manis mukanya. Jalannya tenang, bagaikan orang yang turun dari tempat yang tinggi. Jika ia berjalan, lebih banyak ia memandang ke bawah daripada ke atas. Cantik kelihatan dari jauh dan manis dari dekat. Abu Hurairah berkata, tiada pernah saya melihat orang yang lebih cantik daripada Rasulullah. Selanjutnya, istri-istrinya. Istri Nabi berjumlah 11 orang. Yang pertama Khadijah anak Huwailid, yang kedua Saudah anak Zam'ah, yang ketiga Aisyah anak Abu Bakar, yang keempat Hafsah anak Umar, kelima Hindun Ummu Salamah anak Abu Umayyah, yang keenam Romlah Ummu Habibah anak Abu Sufyan, yang ketujuh Zainab anak Jahas, yang kedelapan Zainab anak Huzaimah, 9 Maimunah anak Al-Harsil Hilaliyah, yang ke-10 Juwairiyah anak Al-Haris, yang terakhir ke-11 Sophia anak Huyai. Nabi wafat meninggalkan 9 orang istri. Khadijah dan Zainab anak Huzaimah meninggal ketika Nabi masih hidup. Istri Nabi yang tersebut dinamakan Ummul Mukminin, artinya ibu orang-orang mukmin. Mereka baik menolong penyiaran agama Islam di kalangan kaum ibu. Selanjutnya, anak-anaknya. Anak Nabi 7 orang.
3 laki-laki dan 4 perempuan. Yang pertama Qasim, yang kedua Abdullah, yang ketiga Zainab, yang keempat Fatimah, yang kelima Ummu Kulsum, yang keenam Ruqayyah, yang ketujuh Ibrahim. Ibu anak-anak tersebut semuanya Khadijah, kecuali Ibrahim yang ibunya Maryam, seorang hamba perempuan yang dihadiahkan oleh pembesar Mesir kepada Nabi. Anak-anak tersebut meninggal dunia pada masa Nabi masih hidup, kecuali Fatimah. Ia meninggal dunia sesudah Nabi wafat dengan meninggalkan 2 orang anak laki-laki, Hasan dan Husain. Selanjutnya ikhtisar. 1. Nabi Muhammad SAW berusia 63 tahun. 40 tahun hidup di Mekah sebelum menjadi Rasul. B. 13 tahun di Mekah setelah menjadi Rasul. 10 tahun di Madinah sesudah hijrah. Kedua, selama 40 tahun sebelum menjadi Rasul, mulai pergi ia telah yatim piatu, hidup di tengah-tengah amat jahiliyah, tiada tahu membaca dan menulis, dan tiada pernah belajar. Selama itu ia senantiasa mempunyai budi pekerti yang mulia, lurus dan jujur dipercayai, sehingga penduduk Mekah memberi gelar Al-Amin kepadanya, artinya orang kepercayaan. Yang ketiga, kemudian 13 tahun di negeri Mekah, mulai dari ia diangkat menjadi Rasul, tiada henti-hentinya dia bekerja dengan sungguh-sungguh, mengejar dan menunjukkan orang kepada jalan kebenaran dan kebaikan, serta mengajak orang beragama Islam. Tiada pernah sebelum patah cita-cita, meskipun rintangan yang dihadapinya sangat hebat, sehingga ia terpaksa meninggalkan negeri Mekah, pindah ke Madinah untuk meneruskan perjuangannya. Keempat, selama 10 tahun di negeri Madinah, setelah menempuh percobaan hebat-hebat, ia senantiasa mendapat kemenangan dan pengikutnya semakin bertambah banyak. Berbagai rintangan perlawanan dapat disingkirkan dan diatasi, sehingga akhirnya dengan tulus ikhlas orang banyak mengikuti kebenaran dan seluruh tanah Arab tunduk menjadi pengikutnya yang setia. Selanjutnya hasil usahanya. Sebelum wafat ia telah dapat menghasilkan, yang pertama, mengubah suatu masyarakat yang rusak menjadi masyarakat yang teratur, baik, hidup dalam persatuan dan persaudaraan yang mengenal tolong menolong dan cinta mencintai. Yang kedua, mengembangkan suatu agama yang suci dan sempurna sesuai untuk tiap-tiap masa dan tempat, menjadi pedoman hidup bagi manusia sepanjang zaman. Yang ketiga, mendirikan satu pemerintahan Islam yang kuat, mempunyai undang-undang yang adil yang menjamin keselamatan hak-hak rakyatnya. Yang keempat, mendidik beribu-ribu pengikutnya menjadi orang yang berbudi pekerti yang mulia, patuh, beragama, cerdik, pandai meneruskan usahanya, mengembangkan Islam dan menegakkan pemerintahan Islam berabad-abad lamanya, sehingga penduduk dunia mendapat bahagia yang amat besar daripadanya. Kesimpulan, demikianlah seorang yang malang, yatim piatu, yang tiada pernah belajar, dan yang
sifat-sifatnya seperti yang telah diterangkan dalam masa 63 tahun saja telah dapat mengadakan perubahan yang amat besar, membangunkan suatu umat, mengembangkan suatu agama, dan menegakkan suatu negeri yang demikian sempurna kehidupannya, dijunjung dan dihormati orang berabad-abad lamanya. Di seluruh dunia, selama dunia terbentang, belum pernah lahir seorang manusia yang seperti ini. Itulah mukjizat yang dengan cita-cita menunjukkan bahwa Tuhan senantiasa memberi tuntunan dan pertolongan kepadanya sebagai bukti atas kebenarannya menjadi nabi dan rasul. Wassallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallim. Tiada tempat pada hari Asyura 10 Muharram 1371 Hijriah. Mungkin hanya itu yang dapat saya bacakan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.